Puji Tuhan, shalom adik-adik semua, shalom, apa kabar? Harapannya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat, kuat, dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Oke, pada hari ini kakak yang akan memimpin ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua harus bersemangat dalam memuji Tuhan, harus bersemangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kakak yang akan pimpin kita di dalam doa untuk membuka ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong sertai ibadah kami, dan kiranya ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berikan mereka terus kesehatan, kekuatan, semangat, dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Adik-adik memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, atau mungkin ada yang menggunakan gerakan, boleh juga. Harus bersemangat dalam memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan yang berjudul Happy Yaya, Happy Yeye. Adik-adik semua menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan, bergirang, bersuka cita memuji Tuhan. Oke? Kita nyanyikan Happy Yaya, Happy Yeye. Puji Tuhan, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan bersemangat, dengan bersuka cita. Dan tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan cerita firman
Tuhan. Sama dengan memuji, membesarkan nama Tuhan, adik-adik bersemangat. Dalam mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga harus bersemangat. Oke, sebelum itu, adik-adik lipat tangan lagi, tutup mata lagi. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah adik-adik yang ada di rumah. Biarlah melalui firman ini, mereka semakin mengenal-Mu Tuhan, semakin percaya kepadamu, semakin berharap kepadamu, dan terus mengandalkan Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sedari mereka masa kecil ini. Mampukan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Adik-adik sudah dapat? Kalau sudah dapat, kakak akan bacakan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolong, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Luar biasa. Adik-adik, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya hendak menyeberang ke seberang, dan mereka menggunakan jalur air, yaitu menggunakan perahu untuk menyeberang di Danau Galilea. Nah adik-adik, pada waktu itu mereka sudah di atas perahu. Di atas perahu murid bersama Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba datang angin ribut, angin yang sangat-sangat kuat di danau itu, sehingga menciptakan gelombang-gelombang di danau itu. Akibatnya apa adik-adik? Akibatnya apa? Ya betul, perahu itu menjadi goyang-goyang sekali. Dan murid-murid pada waktu itu ketakutan sekali karena danaunya, airnya sudah mulai, gelombangnya sudah mulai besar, anginnya juga besar sekali. Mereka takut, mereka tenggelam di danau. Kemudian murid-murid berseru, berkata kepada Tuhan, "Tuhan tolong, Tuhan kita binasa." Mereka takut sekali. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tertidur adik-adik. Kemudian karena mendengar murid-muridnya berseru, meminta tolong, akhirnya Tuhan Yesus bangun. Dan Tuhan Yesus berkata, "Mengapa mereka takut? Mengapa mereka kurang percaya?" Kemudian Tuhan Yesus menghardik, memerintahkan angin dan danau untuk diam, untuk menjadi teduh. Dan betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu taat kepada perkataan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus. Dia berkuasa atas alam semesta. Danau yang tadinya mengamuk, angin yang tadinya mengamuk, ketika Tuhan Yesus berkata, "Diam," dan benar, danau angin itu pun menjadi teduh sekali. Anginnya yang tadinya keras kemudian mulai perlahan tidak ada, kemudian danaunya menjadi tenang sekali.
Kemudian melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Wow, Tuhan Yesus." Mereka berkata, "Orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Murid-murid pada waktu itu sangat sangat takjub kepada Tuhan Yesus. Yang tadinya mereka takut, tetapi ketika mereka melihat perkataan Tuhan Yesus, kemudian perkataan itu ditaati oleh danau, dan danau itu menjadi teduh sekali, murid-murid menjadi sangat-sangat takjub kepada Tuhan Yesus. Oh iya adik-adik, mungkin adik-adik sering merasa takut mungkin ketika pergi ke WC sendirian, atau mungkin tidur sendirian, adik-adik merasa takut. Adik-adik takut. Tapi ingat adik-adik sekarang tidak boleh lagi takut. Karena adik-adik sudah mendengar firman bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas alam semesta, atas semua ciptaannya. Dan Tuhan Yesus pun berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, adik-adik jangan takut lagi. Ingat, ketika mungkin adik-adik membutuhkan pertolongan, ingat, Tuhan akan menolong adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik harus terus mengandalkan Tuhan Yesus. Adik-adik harus terus berharap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus terus rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin untuk bersekolah minggu, agar itu memuji, agar itu memuliakan nama Tuhan. Intinya adik-adik jangan lagi takut. Tidak boleh lagi takut. Adik-adik harus percaya, harus berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia adalah Tuhan kita. Dan Dia selalu bersama dengan kakak, bersama dengan adik-adik. Kalau Tuhan Yesus bersama adik-adik, bersama dengan kakak, kita tidak boleh lagi takut. Tapi kita harus tetap bersukacita, harus tetap bersemangat. Malahan kita tidak boleh takut, tetapi kita harus bersukacita, harus terus memuliakan Dia, meninggikan Dia. Baik itu dengan kita menyanyikan lagu-lagu pujian, baik itu dengan kita membaca Alkitab, baik itu kita mengikuti ibadah. Atau juga kita membantu orang tua, itu menyukakan hati Tuhan. Kita taat dengar-dengar kepada orang tua, itu menyukakan hati Tuhan. Intinya adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa atas semua ciptaan, atas hidup kakak, atas hidup adik-adik. Dan oleh sebab itu, kita tidak boleh lagi takut. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Amin. 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 Mungkin ini yang dapat kakak sampaikan buat adik-adik. Adik-adik harus tanamkan itu dalam hati adik-adik, bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang begitu sangat berkuasa, begitu ajaib, begitu luar biasa. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita tidak boleh lagi takut. Kalau pergi WC, jangan takut lagi. Tidur sendirian, jangan takut lagi. Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Amin. Amin. Adik-adik semua, ayo lipat tangan. Tutup mata, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar adik-adik yang ada di rumah untuk tidak takut lagi, tetapi tetap terus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas alam semesta, atas semua ciptaan, dan berkuasa atas hidup kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati orang tua, berkati nenek kakek, kakaknya, adiknya, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Terus berikan semangat untuk mengajar adik-adik yang ada di rumah. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menutup. Kita sudah selesai ibadah. Kakak mau ingatkan adik-adik harus mengingat atau menghafal satu ayat hafalan. Yang tadi Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Matius pasal 8 ayat ke-26. Adik-adik hafalkan itu di rumah, dan jangan lupa untuk setelah adik-adik menghafal, adik-adik bagikan
di grup WhatsApp. Oke, terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah adik-adik semua. Dadah.